Konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas dan semakin berdarah-darah. Siapa yang menyangka, di tengah kabar kekurangan personil dan tenaga kerja, rezim Ukraina justru memilih melempar dadu peruntungannya di wilayah Rusia, tepatnya di wilayah Kursk. Ya, seperti yang dikatakan George Santayana, sejarah berulang dengan sendirinya. Yang pertama, Anda dapat menyebutnya sebagai tragedi, dan selanjutnya adalah lelucon. Dan Anda semua tahu, ini adalah yang ketiga Barat mencoba menyerang Rusia dengan boneka-boneka yang mereka ciptakan. Rusia lagi-lagi menjadi sasaran Blitzkrieg. Hari ini, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa unit kelompok utara Rusia melanjutkan operasi ofensifnya, melancarkan serangan terhadap angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Lyubimovka, Novo-Ivanovka, Daryino, Nikolaevo Daryino, Pokrovsky, dan Borky. Di distrik Korenevo, pasukan penyerang Rusia dilaporkan berhasil mencapai pinggiran Pokrovsky dan Lyubimovka. Ukraina merespon dengan memindahkan bala bantuannya demi memperlambat kemajuan pasukan Rusia. Lyubimovka sendiri adalah salah satu desa penting. Pembebasan Lyubimovka akan menimbulkan ancaman terhadap komunikasi angkatan bersenjata Ukraina yang selama ini menggunakan jalan raya 38K030. Pemblokiran jalan ini oleh pasukan Rusia akan membawa bencana bagi kelompok Ukraina yang telah melangkahkan kakinya jauh untuk menyerang ke arah Korenevo. Sementara itu, kabar tentang pembebasan Daryino hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi. Meskipun dengan tingkat kemajuan saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa angkatan bersenjata Rusia akan mencapai pinggiran utara desa tersebut. Meski itu juga tidak akan mudah. Karena untuk menginjakan kakinya di desa tersebut, mereka harus melewati penghalang alami, yaitu Sungai Snagos. Ke arah Suza, angkatan bersenjata Rusia tidak kehilangan semangatnya untuk membebaskan distrik tersebut. Para pejuang Rusia kali ini melakukan serangan terhadap Borky. Seperti yang dikatakan para pejuang, setelah serangan udara, kelompok penyerang kami memasuki desa dan mulai menghancurkan titik tembak formasi Ukraina. Akibatnya, musuh terpaksa mundur dari posisinya ke bagian timur laut desa. Kemajuan pasukan Rusia ini menunjukkan bahwa desa tetangganya, yaitu Spalnoy, kemungkinan besar juga sudah berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia. Secara total, selama pertempuran di arah Kursk, musuh telah kehilangan lebih dari 13.000 personil militer dan 110 tanknya. Kedalaman kemajuan angkatan bersenjata Rusia saat ini mencapai 13 km. Namun, musuh meskipun menderita kerugian, tidak pernah berhenti mentransfer cadangannya untuk maju lebih jauh ke utara. Upaya gila komando Ukraina untuk membuat Vyura mereka bangga tidak berhenti. Tidak peduli berapa banyak kerugian yang mereka terima, mereka kali ini mencoba membuat lubang di pertahanan perbatasan Rusia melalui Novi Put. Setelah berhasil mengatasi ladang ranjau dan gigi naga, komando Ukraina tanpa berpikir panjang melemparkan barisan kendaraan lapis baja dan infanterinya. Rencana komando angkatan bersenjata Ukraina mudah untuk ditebak. Mereka berencana menduduki Veseloy dan memutus salah satu jalan pasokan utama bagi pasukan Rusia di wilayah Gluskovsky. Mereka berupaya menusuk formasi Rusia dari belakang dan mengalihkan perhatian pasukan Rusia untuk memimpin serangan balasan di distrik Korenevo. Pertempuran di pinggiran selatan Veseloy hingga hari ini masih terus berlanjut. Laporan selesai, silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.